Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Bab berapa? Tentang terakhir 34 keutamaan fadilah menyedikitkan makan, tidur, dan istirahat. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang al-babul khamis wassalasun, bab yang ke-35. Fi fadilatil iklali minadhahaki, menyedikitkan guyon. Adhahak guyon. Jadi dhahika yadhaku itu guyon. Minadhahki. Qila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW ditanya, ayun nas afdal, sahabat nanya, manusia yang gimana ya Rasul yang paling utama? Mana-mana manusia yang paling utama? Qala, beliau menjawab, man qalla mat'amu, yaitu orang yang sedikit mat'amuhu, makannya, sedikit makan, wa dhahikuhu, dan sedikit guyonnya. Tapi ini ya lihat situasi ya. Jadi ada orang kadang senang guyon tapi guyonnya guyon maton. Ada orang yang cuman isinya guyon, kayak acara TV menjelang buka, yang sahur isinya guyon joget-joget, itu memang tidak benar ya. Tapi kadang kalau ada taklim pengajian nggak ada guyonnya ya sudah pada khusyuk semua, khusyuk tidurnya. Jadi ya lihat situasi. Jadi orang yang pertama itu kata Nabi man qalla mat'amuh, yaitu orang yang sedikit makannya. Jadi ya porsinya saja, bukan sedikit-sedikit makan, tapi sedikit makannya. Jadi kita sama Rasulullah itu kan cuma beda kata sedikit ya. Kalau Rasulullah sedikit makan, kita tambahi sedikit-sedikit makan. Rasulullah sedikit tidur, kita sedikit-sedikit tidur. Cuman beda satu kata sedikit. Jadi termasuk orang yang utama menurut Rasul adalah orang yang sedikit makannya. Ditandai dengan apa? Ditandai dengan seperti saat ini, puasa. Jadi puasa itu menjadi tanda orang yang utama menurut hadis ini. Jadi orang yang utama adalah orang yang menyedikitkan makan. Menyedikitkan makan kalau mau ibadah ya dengan cara puasa kita itu, atau makan ya seperlunya saja. Jadi kalau nggak perlu kok makan, itu hobi ya, nggak perlu kok makan, hobi ngemil lah, nggak kerasa tiba-tiba sudah gendut ya, atau sudah habis banyak. Kadang kita gitu ya, iseng makan ya, sedikit-sedikit makan itu tadi kata Widi, beda kata sedikit. Yang kedua, orang yang utama menurut Rasul sedikit guyonnya. Sedikit guyonnya itu guyon dalam artian yang melenakan ya. Bukan guyon yang bisa membuat kita menjadi khusyuk ngaji kadang. Kadang ada orang ngaji, nangis tok itu ya kadang bosan, kasihan jamaahnya. Tapi ada guyon tok ya, kasihan juga jamaahnya, nggak ada seriusnya. Ya harus imbang, ada ilmu yang masuk, ada refreshing. Jadi betapa indahnya kita kalau ngaji kita itu kan terasa nyaman kan, bagi jamaah, bagi orang yang hadir di situ, mustamiknya. Kalau indah itu kan nyaman. Jadi sebisa mungkin agama ini kita buat nyaman, orang Islam datang itu sebenarnya nyaman kan. Dulu seperti apa itu keadaan Islam dulu? Sebelum Islam jahiliyah ya.
kan, tapi Islam datang jadi nyaman. Dulu orang itu bisa perang satu sama lain gara-gara perkara sepele, tapi gara-gara diikat oleh syahadat, itu para sahabat yang dulu musuh-musuhan, kemudian mereka bersatu, lembut hatinya. A'allafa baina qulubikum, Allah jadikan hati mereka tertaut satu sama lain karena merasa indah. Di masjid itu juga kalau indah menurut pandangan jamaah ya masyarakat, ya lama-lama masjid itu jadi indah. Kadang di masjid itu ada anak baru mau belajar saja sudah dimarah-marahin, itu kasihan juga. Ya tepo-tepo seliro. Tepo-tepo seliro. Jadi ibadah kalau indah maka akan terasa nyaman. Ngaji kalau indah akan terasa nyaman. Ya ada bumbu yuside itu jadi nyaman. Tapi kalau nggak ada sama sekali itu langsung berdoa mulai, tiba-tiba ustadznya pergi nggak tahu. Yang ketiga, waradhiya bima yasturu bihi aurat, yaitu orang yang ridho ketika dia diminta untuk menutup auratnya. Di tiga ini menurut Rasul ciri-ciri orang yang utama. Semoga kita ikut yang tiga ini ya. Tapi kadang kita juga sedikit-sedikit makan tuh karena dalam rangka niat syukur kepada nikmatnya Allah ya, Roni gitu ya. Jadi ada saja alasan untuk makan-makan. Nah, kemarin tutupan Sya'ban itu kita ngaji di kantor bulanan itu ya. Ya kita hadirkan tengkleng dan bolo-bolonya ya. Ya dalam rangka syukur itu kan kita masih sehat, diberikan nikmat tubuh yang sehat. Ya dirasakanlah itu. Tapi ya enggak sampai acara pakai tengkleng enggak. Yang berikutnya al-babus sadis wa thalathun, yaitu bab yang ke-36 fi fadilati iyadatil marid, yang menerangkan tentang keutamaan menjenguk orang sakit. Nah, ini hadis ini sekarang rotok jarang dipraktekkan sejak ada pandemi. Itu orang sakit nggak boleh dijenguk ya. Karena sejak pandemi ini jadi kita dilarang, jadi parno. Kadang batuk saja kita sudah menghindar. Ada orang flu saja kita sudah parno. Itu apalagi menjenguk orang yang sakit. Padahal menjenguk orang yang sakit itu punya keutamaan yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza ata ar-rajulu al-maridho, ketika seorang laki-laki itu dia menjenguk orang yang sakit, khadha fir rahmah, dia sudah masuk dalam aura rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, aura kecintaannya Allah Subhanahu wa taala. Karena dia menjenguk orang yang sakit itu adalah bukti cinta dia kepada sahabatnya yang sedang sakit atau saudaranya yang sedang sakit. Nah, salah satu sifat Tuhan yang dititiskan, artinya sifat Tuhan yang kita perlu contoh itu adalah rahmah, kasih sayang. Jadi melihat orang lain kena musibah itu kita punya empati, punya rasa kasihan, bukan malah ditepoki. Nah, era-era modern ini kalau orang kena musibah kita malah sibuk selfie buat status, bukannya nolong duluan. Nah, itu penyakitnya era modern seperti itu. Ada orang kecelakaan dipoto buat status. Wah, semoga selamat ya. Cuman gitu doang buat foto. Padahal ditinggalin itu orang itu. Kan kasihan itu yang kecelakaan. Wah, semoga enggak apa-apa. Untung saya enggak, ditambahin untung saya enggak, itu kan kasihan. Itu di era modern penyakitnya salah satunya itu ya. Jadi iyadatul marid, menjenguk orang yang sakit. Fa idza qa'ada indahu qarrat fihi.
kalau dia duduk di sampingnya, maka dia akan mendapatkan rahmahnya Allah Subhanahu wa taala itu senantiasa dalam dirinya. Di mau jenggo saja sudah dapatkan rahmat, tambah duduk di sana, rahmat itu menetap di sana kepada dirinya. Ini fadilah orang yang menjenguk orang sakit. Jadi betapa indahnya Islam, akhlaknya Islam. Kalau kita betul ikuti, maka tidak ada yang selegenji di kehidupan sehari-hari ini. Dengan tetangga kita diatur, dengan keluarga kita diatur, saudara kita diatur. Kalau kita ikut benar, sebenarnya Islam itu memang indah. Cuman sekarang itu kesan Islam itu jadi sangar ya. Jadi takbir itu hasilnya indah. Apalagi bikin orang di perantauan itu takbir bikin nangis ya. Apa? Ya karena ingat saat-saat dia takbiran di rumah. Tapi ada yang mengesankan takbir itu ya sangar. Ya harusnya ya indah itu tadi. Islam itu indah. Al-bab sabi wa thalathun, bab yang ke-37, fi fadilati dzikril mauti. Nah, ini yang berat ini. Bab yang ke-37 yaitu membahas tentang keutamaan mengingat kematian. Ini yang sering kita lupa. Tapi lupa itu aja jadi nikmat bagi kita. Kenapa? Karena kalau nggak lupa, kita bakalan sedih terus, bakalan nangis terus. Itu soto itu nggak enak kalau kita ingat mati kan gitu. Rokok itu nggak enak kalau kita ingat mati, apalagi ingat mati pas rokoknya mati. Tambah gak enak. Qala Aisyah radhiyallahu anha, berkata Bunda Aisyah radhiyallahu anha, ya Rasulullah hal yuhsyaru ma'asyuhada ahadun. Bunda Aisyah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, apakah nanti seseorang itu bisa berkumpul di hari kiamat bersama para syuhada? Jadi para syuhada ini dikatakan syuhada karena apa saja yang melekat pada dirinya ketika meninggal akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya tidak perlu dimandikan, tidak perlu diganti kainnya karena dia menjadi saksi kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan jaminannya surga orang yang mati syahid ya. Karena jihad, cita-cita yang paling tinggi yaitu jihad. Syahid. Apakah orang yang meninggal itu nanti di hari kiamat bisa dikumpulkan beserta para syuhada ya Rasul? Tanya Ibunda Aisyah. Rasul menjawab, qala na'am. Iya. Iya. Siapa yang dikumpulkan itu beserta para syuhada? Kata Rasul, man yadhkurul mauta fil yaumi wal lailati isrina marratan. Yaitu orang yang ingat mati sehari semalam itu sebanyak 20 kali. Bagaimana ingat mati itu? 20 kali itu. Jadi sehari semalam dia bisa mengingat mati sebanyak 20 kali. Kalau 24 jam ya minimal kita dapat 1 jam itu ingat mati. Kalau dikurangi tidur 8 jam, ya kan 16 jam. Nah itu paling tidak 1 jam kurang itu ingat mati. Wah ingat mati, wah ingat mati. Ya, ketika mau kepleset, berbuat maksiat sedikit kalau ingat mati ya, pasti dia akan berhenti. Wah gak jadi. Dan berniat maksiat, kemudian tidak jadi, itu mendapatkan pahala. Karena apa? Karena dia sudah berniat maksiat. Berniat membangkang kepada Allah. Kemudian dia tidak jadi melakukannya, itu suatu kebaikan. Maka dia akan mendapatkan pahala. Tapi ya jangan ngeprank Gusti Allah ya. Jangan ngeprank malaikat. Wah, edok-edok pengen nyolong gak jadi itu jadi baru mau melangkah. Edok-edok pengen ngintip orang mandi gak jadi malaikatnya saat nolak kakek nyadot nanti. Itu ketika dia beneran maksiat kemudian nggak jadi,
ya dia dapat pahala, satu pahala. Tapi ketika dia melaksanakan maksiat, dia mendapatkan dosa ya satu. Kalau dia niat untuk kebaikan, dapat satu pahala. Kalau dia lakukan kebaikan yang dia niatkan itu, maka dia akan mendapatkan minimal dapat 7 kali lipatnya. Itu murahnya ya. Jadi kalau orang mukmin muslim tidak masuk surga itu kadang ya mikir kebangetan juga. Karena banyak sekali keutamaan, kemurahan Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada umatnya Rasulullah SAW. Terutama pada saat bulan suci Ramadan. Karena amal sunnah saja pahalanya diganjar sebagaimana kita beramal di bulan lain dengan amalan yang wajib. Ya, amalan wajib itu ya kayak kita melaksanakan ujian. Kalau tepat pada waktunya ya 100 dapat 100 ya. Tapi kalau di luar waktunya ya paling pol mungkin nilainya 80. Itu berbulan Ramadan. Kalau melaksanakan amal yang wajib, maka pahalanya dilipat gandakan sampai dengan 70 kali lipat di waktu yang lain. Jadi itu ya orang yang dikumpulkan nanti beserta syuhada, salah satunya adalah orang yang mengingat kematian sehari semalam sebanyak 20 kali. Al-Babu Samin Wasarasun, bab yang ke-38. Fi fadilatil qabri wa ahwalihi. Menjelaskan tentang keutamaan kubur. Mengingat kubur dan mengingat dahsyatnya peristiwa dalam kubur. Jadi ya bagaimana ya kita harus bahas ya, walaupun medeni kubur itu. Jadi mungkin sebenarnya bukan aliran kita ya Ron ya, kita guyonan ya. Ini membahas yang muhasabah ini berat kurang menjiwai. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul al-qabru lil, dia akan berkata kepada mayit hina yudha'u fihi, ketika kuburan itu ketika si mayit itu diletakkan di dalam kuburan. Kata kuburan, waihaka ya bena Adam, cilaka kamu wahai manusia. Cilaka kamu wahai manusia. Ma gharraka bi, apa yang membuat kalian terlupa dari aku, membuat terlena dari aku. Alam ta'lam anni baitul fitnati, bukankah kalian tahu aku ini adalah ruang ujian, rumah yang isinya ujian. Jadi kubur itu adalah ujian bagi manusia. Kalau lolos dia jadi mendapatkan fasilitas orang yang baik, ahli surga, nanti fasilitasnya seperti orang yang tidurnya pengantin sedilu kok wis isuk, sedilu kok wis kiamat ini gitu. Enggak kerasa. Tapi kalau orang yang buruk kelakuannya terasa lama sekali. Jadi ujian bagi orang yang meninggal dunia. Ada munkar nakir, kita tahu ya. Nanti kita diuji, ditanya, man rabbuka, siapa Tuhanmu, man nabiyuka, siapa nabimu, dan seterusnya. Ada cerita unik ya, unik apa inuk dari sahabat Umar bin Khattab ketika Rasulullah SAW menyampaikan kisah bahwa nanti orang yang meninggal itu akan ditanyai oleh dua malaikat Allah yang rupanya bengis, mengerikan, suaranya menggelegar. Umar nanya, ya Rasul, apakah keadaan kita waktu itu seperti sekarang ini? Nabi jawab, iya, ya seperti sekarang ini. Kalau begitu akan aku tangani saja mereka berdua itu. Malaikat itu sangat ini. Umar bin Khattab dilawan ya. Kalau Umar tetangga kita sih hibrid ya. Ini Umar bin Khattab. Benar, kemudian menurut riwayat
putranya Umar bin Khattab, Abah ibnu kemudian munajah kepada Allah, dan dia dalam mimpinya bertemu dengan abahnya. Ditanya, ya Abah, apakah kamu bertemu dengan apa yang dijanjikan Rasul? Artinya ketemu dengan mungkar nangkir. Iya betul. Kamu ditanya, iya betul. Ditanya, kita man rabbuka, ini siapa? Makhluk ini siapa? Nabi Muhammad itu siapa? Marah kan Umar. Aku yang selama ini mendampingi Rasul, aku yang selama ini menjadi bemper bentengnya, kok masih ditanya kamu siapa? Ngibrit malaikat. Aduh ampun, ini salah orang ya. Salah wajib pajak ini. Mau disita balas nyita ya. Ini berat ini. Ngibrit. Enggak tahu ya. Banyak sih cerita-cerita yang agak unik seperti itu. Nah itu kubur, dia akan berkata kepada mayit, Ani baitul fitnah. Alam ta'lam ani baitul fitnah. Apakah kamu nggak tahu saya ini rumah isinya ujian. Wa baitul zulmah, rumah yang gelap. Ya kan gelap, ada lampu itu. Ya kan? Kita menerangi kubur itu dengan amal soleh kita, dengan salat kita ya. Wa baitul wahdah, dan saya tempatnya orang yang sendirian. Nggak ada teman kamu di sini. Kalau di rumah semasa hidup sih kita ada keluarga, ada istri, ada anak, atau ada keluarga tambahan ya, kakek, nenek barangkali. Kecuali yang ngekos ya. Kalau ngekos ya keluarganya bukosnya itu atau temennya ya. Tapi kan masih bisa ketemu juga. Karena di kubur tidak bisa ketemu. Di kubur tidak bisa ketemu. Jadi kubur berkata kepada orang yang meninggal tadi, ana baitul wahdah. Saya ini tempatnya orang yang sendirian. Jadi kamu di sini sendiri, nggak bisa minta tolong kepada siapa. Wa baitul tuti, dan aku rumahnya belatung. Jadi belatung isinya itu yang grogoti orang yang sudah meninggal, isinya belatung. Tapi ada beberapa keistimewaan orang-orang yang dijaga jasadnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Beberapa waktu lalu kita melihat ya, banyak di televisi itu keajaiban-keajaiban yang jasadnya orang yang meninggal ketika dipindahkan ternyata masih menyucur darah segar. Belum apa-apa ya. Ada itu. Dan itu nyata. Yang berikutnya kubur mengatakan ma gharrakabi. Apa yang membuat kamu terlena dari mengingatku? Idh kunta murrubi fadzadza ayuqaddimu rijlan wa yuakhiru ukhra. Ketika kamu melangkahkan kakimu di atasku dulu, masa lupa ketika kamu menjenguk bapakmu, ketika kamu menjenguk mbahmu, masa lupa kalau kamu bakal ke sini. Fa in kana muslihan, kalau yang dikubur itu orang yang soleh, orang yang baik semasa hidup, ajabanhu mujibun lil qabri. Dia akan menjawab pertanyaan-pertanyaan kubur nanti. Siapa Tuhanmu? Tuhanku Allah. Siapa nabimu? Nabiku Muhammad SAW, dan seterusnya. Dia akan bisa menjawab. Fayaqul ara'aita inna ya'bil ma'ruf wa yanhanil munkar. Fayaqul al-qabru idza atahawwalu alaihi khadiran wa ya'udu jasaduhu nuran wa tas'uhu ruhuhu ilallahi ta'ala. Rupanya ketika orang itu baik, soleh, kemudian dia juga berdakwah, pendakwah juga, dia bisa menjawab, masa kamu tidak tahu, wahai kubur, ketika berjalan di atasmu aku dulu ya'muru bil ma'ruf, mengajak kepada kebaikan, wa yanha 'anil munkar, dan mencegah dari perbuatan munkar. Fayaqul al-qabru inni idza tahawwalu alaihi khadiran. Jadi ketika itu saya datang, dia rupanya hijau. Nah, ini orang yang baik ya.
Wa ya'udu jasaduhu nuran. Dan dia kembali jasadnya itu bercahaya. Orang yang meninggal dan orang yang soleh dia bercahaya. Watas uturuhu ilallah ta'ala. Kemudian rohnya kembali kepada Allah ta'ala. Wa fi ba'din nusakhi takhiru hadzal bab anil bab alladhi ba'dah. Al-bab mustasi al-thalathun fi man inyahah. Bab yang ke-39 yaitu bab tentang larangan niyahah alal mayit, atas mayit. Niyahah itu meratap. Tapi meratapnya meratap enggak benar. Itu namanya niyahah. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, walladzina la yashhaduna zur. Yaitu dan orang-orang yang tidak bersaksi dusta. Qila hiya an-naihah. Orang yang bersaksi dusta itu kata tafsirnya ini adalah an-naihah, orang yang niyahah. Niyahah, orang yang meratap kematian. Fi sahihil Bukhari, di dalam kitab Sahih Bukhari wa Muslim dan kitab Muslim, an Nabi Musa al-Asy'ari radhiyallahu an, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bari'un as-saliqah. Sesungguhnya Rasulullah SAW itu berlepas diri dari saliqah wal halikoh dan halikoh, wasyakoh dan syakoh. Apa itu tiga orang itu? Imam Nawawi mengatakan, as-saliqatu allati tarfa'u sautaha bin niyahah. Yang dimaksud dengan salikoh adalah orang yang mengeraskan suaranya ketika meratap, teriak-teriak. Mungkin kalau kurang keras teriakannya dia pinjam tua masjid ya, teriak-teriak. Wal halikoh, dan orang yang disebut halikoh allati tahliku sya'raha indal musibah, yaitu orang yang memotong-motong rambutnya ketika mendapatkan musibah. Jadi kena musibah, orang tuanya meninggal, anaknya meninggal, kucingnya meninggal, kambingnya meninggal, itu sedih ya, motong-motong rambutnya. Ya kalau motongnya modelnya bagus ya, jadi nggak perlu ke barbershop. Nah, ini motongnya orang karuan, tambah menakutkan, pelentas-pelentas. Nah, itu dilaknat, tidak boleh yang kayak itu. Yang disebut dengan syakoh, yaitu allati tasyuku thiyabah indal musibah, yaitu orang yang menyobek-nyobek pakaiannya ketika ia mendapatkan musibah. Itu enggak boleh juga, itu diharamkan. Wa kullu hadza haramun bittifaqil ulama. Yang demikian tadi, satu halikoh, satu solikoh, dua halikoh, yang ketiga syakoh, itu adalah haram menurut kesepakatan para ulama. Jadi semoga kita bisa menghindarkan diri dari hal-hal yang tidak diperkenankan ini ketika kita mendapatkan musibah. Wallahu a'lam bishawab. Kayaknya capek ngomongnya, kembali kepada moderator.